waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat seiman seagama rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Zat yang telah menciptakan alam semesta, baik itu alam gaib maupun alam nyata, dari bangsa jin, malaikat maupun manusia, yang menciptakan surga untuk yang bertakwa dan menciptakan neraka untuk yang durhaka. Kita sebagai makhluk yang sempurna wajib bersyukur kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Rasul kita, pemimpin umat yang hajarannya membawakan rahmat, yang menghantarkan kita dari jalan maksiat menjadi taat, yang memberikan syafaat pada hari kiamat. Beliau adalah Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, di era digital, media sosial menjadi bagian yang sulit terpisahkan dari kehidupan. Berbagai macam kemudahan yang tersedia di media sosial menjadi daya tarik setiap insan. Dari medsos kita bisa berkomunikasi serta bertukar informasi. Dunia seakan berada di genggaman tangan. Namun yang terpenting, media sosial mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Orang bisa terkenal karena media sosial, dan orang juga bisa masuk penjara karena dunia maya. Pertanyaannya, wahai sahabatku, bagaimana seharusnya kita menggunakan media sosial? Untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan saya, Clara Irsyabella, untuk membawakan pidato yang bertemakan etika dalam bermedia sosial. Hadirin yang berbahagia, tidak ada larangan kita untuk menggunakan media sosial karena itu merupakan suatu kebutuhan, betul? Maka dari itu, dalam berselancar di dunia maya, hendaknya kita menjaga etika. Ada akhlak yang harus kita jaga agar terselamat dunia dan akhirat. Maka dari itu, saya akan memberikan contoh etika dalam bermedia sosial. Saya singkat dalam kata akhlak yang terdiri dari 6 huruf. Yang pertama, A. Allah mengawasi. K. Kirim yang baik saja. H. Hati-hati menyampaikan informasi. L. Lakukan cek dan cross check. A. Ambil yang bermanfaat. Dan yang terakhir, K. Kenali platform medianya. Hadirin yang berbahagia, yang pertama, Allah mengawasi. Sesungguhnya Allah mengawasi setiap pergerakan hambanya. Tidak ada yang pernah luput dari pengawasannya. Maka dengan kita yang merasa diawasi oleh Allah, kita bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 96. Wallahum basirum bima ya'malun, yang artinya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Informasi yang baik dan bermanfaat akan mendatangkan pahala. Namun sebaliknya, informasi yang buruk akan mendatangkan dosa dan murka. Mau pahala atau dosa? Ya pastinya pahala dong. Yang kedua, kirim yang baik saja. Kirimlah yang baik saja. Ingat, jejak medsos sulit dihapus. Ketika kita mengunggah konten yang buruk seperti pornografi, hoax, dan sebagainya, konten itu akan selalu ada. Bisa jadi hari ini kita suka, namun 10 tahun akan datang ketika kita telah tiada, anak dan cucu kita lah yang akan melihatnya. Maka dari itu, konten yang kita unggah di media sosial harus menyajikan informasi yang bermanfaat, mewujudkan kemaslahatan, serta menghindarkan kemafsadatan. Hal-hal yang kita unggah di media sosial harus mendorong kepada kebaikan, ketaatan, serta mempererat persaudaraan. Hindari mengunggah konten yang melahirkan kebencian, mencari aib dan kesalahan, berita hoax penuh kedustaan. Setuju? Setuju. Yang ketiga, H. Hati-hati menyampaikan informasi. Pepatah pernah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu, namun di era digital, jarimu adalah jalan selamat dan celakamu. Maka agar selamat, ada 3 hal dalam menyampaikan informasi. Yang pertama, baik, benar, dan bermanfaat. Benar berarti bukti dan fakta. Baik berarti informasi
yang disajikan bagus, cocok dikonsumsi siapa saja. Benar berarti bisa menjadi rujukan atau sumber bagi setiap manusia. Yang keempat, L. Lakukan cek dan cross check. Tidak semua yang kita unggah di media sosial mengandung unsur kebenaran, namun juga mengandung unsur tipu dan dusta, atau bisa kita kenal sebagai berita hoax. Maka dari itu Allah memberikan kita petunjuk agar kita tidak termakan oleh kebohongan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, ketika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa kamu mengetahui penyebab yang membuatmu menyesal atas perbuatanmu itu. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berhati-hatilah dalam mendapatkan informasi dari siapapun. Hadirin yang berbahagia, yang kelima, A. Ambillah yang bermanfaat. Setelah kita memilih dan memilah, ambillah yang bermanfaat. Banyak sekali manfaat dalam menggunakan media sosial. Kita bisa mengaji dari medsos, kita bisa belajar dari medsos, serta kita bisa mendapatkan penghasilan serta pekerjaan dari medsos. Betul? Maka dari itu, ambil manfaatnya, buang buruknya. Yang terakhir, K. Kenali platform medianya. Di media sosial kita bisa mengenal Google, Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Banyak sekali kegunaannya berbeda-beda. Maka dari itu kita harus cerdas dalam menggunakannya. Kita yang menguasai medianya, bukan media yang menguasai kita. Setuju? Setuju. Hadirin yang berbahagia, akhirnya tibalah pada kesimpulan pidato saya kali ini. Yang pertama, gunakan media sosial sesuai dengan proporsinya. Dan yang kedua, bijak dan berakhlaklah dalam menggunakan media sosial. Sebelum saya menutup pidato saya kali ini, izinkan saya menyampaikan dua buah pantun. Mencari teman di dunia maya, dapat teman orang Semarang. Bijak dan berakhlaklah dalam menggunakan sosial media agar hidup menjadi tenang. Makan bakso di pinggir jalan, jalannya rusak, banyak lubang. Segala salah mohon dimaafkan. Semoga hadirin semuanya senang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.